Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Andi Ali Mustafa akan memaparkan tugas mata kuliah kreatif konten produksi pembelajaran pendidikan agama Islam terkait dengan materi pembelajaran sebagai proses komunikasi. Ya, langsung saja materi akan saya paparkan dari dosen pengampu Rika Mustika Sari, MPD. Sebelum kita menginjak tentang komunikasi, sebelumnya akan saya berikan pengertian bahwasanya pembelajaran adalah proses penyampaian informasi dari seorang guru komunikator kepada siswa komunikan, menemukan media sesuatu agar bisa dipahami oleh siswa dan meminta umpan balik dari siswa. Jadi pembelajaran adalah komunikasi antar peserta didik dengan siswa, dan kalau sudah dipahami diharapkan ada umpan balik atau tanggapan dari peserta didik atau siswa. Selanjutnya menurut James Fatok Stoner dalam Wijaya mengatakan komunikasi adalah proses di mana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan. Jadi komunikasi adalah pemindahan pesan dari seseorang, dari contoh semisal adalah peserta didik kepada siswa, itu adalah pemindahan pesan dari seseorang ke seseorang yang lainnya. Itu adalah komunikasi menurut Pastor. Kemudian manfaat komunikasi yang pertama adalah semua jajaran dapat mengetahui keadaan bidang-bidang yang di bawahnya. Itu manfaat salah satunya adalah seperti itu. Yang kedua adalah meningkatkan rasa tanggung jawab semua anggota. Ketiga, memunculkan saling pengertian dan saling menghargai tugas masing-masing. Jadi itu adalah salah satu manfaat komunikasi, dan antaranya seperti itu. Jadi mengetahui apa yang diinginkan atasan, bawahannya bisa mengetahui manfaat daripada apa yang akan diberikan oleh kebijakan yang diberikan oleh kepala bagian atau kepala sekolah. Yang selanjutnya adalah tanggung jawab dan kemudian pengertian menghargai apa yang perlu yang telah disampaikan oleh kepala sekolah. Kemudian selanjutnya dasar-dasar komunikasi bagian 1 dan 2, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan adalah komunikasi. Apapun yang kita lakukan adalah komunikasi. Kemudian cara kita memulai pesan sering menentukan hasil komunikasi. Terus bagian yang 3 dan 4, yang ketiga adalah cara pesan disampaikan selalu berpengaruh terhadap cara pesan itu diterima. Yang keempat adalah komunikasi yang sesungguhnya adalah pesan yang diterima, bukan pesan yang dimaksudkan. Yang terakhir adalah komunikasi adalah jalan dua arah, kita harus memberi sekaligus menerima. Selanjutnya komunikasi, hal-hal yang mempengaruhi komunikasi adalah objek yang tepat. Objeknya bagaimana, waktu yang tepat, waktunya itu yang bagaimana, cara yang tepat, itu sesuai dengan konteksnya. Ya, kita harus menentukan objek yang tepat, apa yang harus kita komunikasikan, dan waktu yang tepat untuk bisa dikomunikasikan orang yang sebagai komunikan yang menerima komunikasi tersebut, informasi tersebut. Caranya yang harus tepat juga. Dan model proses komunikasi adalah yang pertama kita ketahui sumbernya dulu. Sumbernya, terus kemudian sumber dikirimkan ke saluran melalui channel apa, melalui komunikasi apa yang kita gunakan, kemudian penerima receiver. Jadi kalau sudah dikomunikasikan dengan saluran yang baik akan diterima oleh penerima tersebut. Jadi nanti kalau sudah diterima akan ada umpan balik dari penerima tersebut, penerima informasi tersebut. Selanjutnya gangguan komunikasi, ada beberapa hal yang membuat komunikasi itu terganggu. Yang pertama adalah gangguan teknis. Gangguan teknis menjadi salah satu alat yang digunakan dalam komunikasi mengalami gangguan. Contohnya komunikasi yang digunakan adalah TV. TV-nya bergangguan, antenanya tidak jelas, HP dan sinyalnya tidak jelas. Itu adalah menjadi salah satu gangguan komunikasi yang kita lakukan. Yang kedua adalah gangguan sematik, bahasa yang berbeda. Jadi yang memberikan informasi itu bahasanya Inggris, yang menerima adalah tidak tahu bahasa Inggris. Jadi ya tidak akan bisa tersampaikan informasi yang disampaikan oleh penyampai informasi tersebut. Yang kedua adalah gangguan fisik, contoh mata, telinga. Nah ini
menjadi sumber daripada gangguan komunikasi. Matanya tidak mendengar, matanya tidak melihat, telinganya tidak mendengar, itu otomatis komunikasi tidak akan bisa dilakukan. Informasi juga tidak akan tersampaikan kepada penerima informasi. Kemudian gangguan status, contoh pejabat dengan pengangguran berbeda. Jadi komunikasi bahasa daripada orang pejabat dengan pengangguran itu berbeda sekali. Kalau bahasanya biasanya pejabat itu ilmiah, kalau pengangguran mungkin bahasanya mupuk, kalau kasar berbeda. Nah, jadi penangkapan daripada informasi yang telah disampaikan kepada seseorang itu tidak akan tersampaikan kalau komunikasi itu statusnya berbeda. Ya, jadi semisal contoh statusnya pejabat mungkin bahasanya ilmiah, pengangguran bahasanya ya biasa-biasa aja. Itu tidak akan tersampaikan. Oke. Selanjutnya gangguan yang kedua adalah kerangka berpikir. Cara berpikirnya itu lambat. Ya. Cara berpikirnya itu lambat, akhirnya tidak akan bisa diterima oleh receiver atau penerima komunikasi informasi tersebut. Dan gangguan budaya. Gangguan budaya itu otomatis. Ya, budayanya bagaimana dengan budaya yang disampaikan, informasi yang disampaikan itu berbeda, ya itu tidak akan bisa berlanjut apa yang menjadi informasi kepada penerima informasi. Selanjutnya hambatan komunikasi. Dari diagram komunikasi dapat kita lihat bahwa noise atau hambatan dalam komunikasi dapat terjadi dari masing-masing pihak. Misalnya dari sumber hambatan yang terjadi karena intonasi yang kurang baik, ya. Seperti komunikasi seperti ini, kalau intonasinya terlalu cepat, terus lafaznya juga kurang jelas, bahasa yang tidak dimengerti, itu mungkin akan menjadi hambatan dalam berkomunikasi untuk menyampaikan sebuah informasi. Dari saluran hambatan yang dapat terjadi karena alat sound tidak bekerja dengan baik, bising alat, lalu di tempat yang mungkin tidak bising, itu mungkin informasi yang akan disampaikan kepada receiver atau penerima informasi itu akan lebih cepat ditangkap daripada di lokasi yang dimana itu terlalu bising. Selanjutnya hambatan komunikasi dari penerima. Hambatan dapat terjadi karena alat penginderaan tidak sempurna, tingkat pendidikan yang rendah, seperti yang saya katakan tadi, bahwasanya kalau dari seorang dosen atau dari seorang siswa itu berbeda komunikasinya. Mungkin dari dosen bahasanya ilmiah, ya, siswa sendiri tidak paham apa yang dikatakan oleh dosen tersebut. Ya, jadi itu kan menjadi hambatan daripada seorang penerima komunikasi informasi. Tuh, audiennya akan jadi misalnya adalah pihak terjadi komunikasi dua arah, dan adalah seorang pilot misalnya dengan seorang tukang parkir, akan berbeda. Itu contoh-contoh yang menjadi hambatan komunikasi. Selanjutnya cara mengatasi hambatan komunikasi. Yang pertama adalah persiapan komunikasi, tujuannya apa, primernya gimana, isinya gimana, caranya itu harus sudah ditentukan agar komunikasi itu bisa dikomunikasikan dengan lancar, informasi itu bisa diinformasikan juga dengan lancar. Kenali lawan komunikasi Anda, latar belakangnya, minatnya, mana yang sudah belum ingin diketahui, mana yang sudah atau belum atau ingin yang diketahui. Jadi minat apa tidak. Kalau kita informasikan pengetahuan tersebut kepada si penerima. Kalau tidak minat, otomatis dia tidak akan sulit untuk menerima apa yang kita sampaikan atau komunikasikan. Umpan balik, tanya ulang, konfirmasi, diskusi, komunikasi secara aktif dua arah, proyeksikan, jangan bersaksi, dengarkan bahasa tubuh. Dan kalau itu memperhatikan, berarti itu kan komunikasi itu tidak akan terhambat. Tapi kalau ini tidak memperhatikan apa yang menyampaikan informasi, ya otomatis informasi tidak akan tersampaikan. Selanjutnya, keterampilan komunikasi. Untuk dapat terampil dalam berkomunikasi, maka kita harus memperhatikan dua hal pokok sebagai berikut. Mengerti dan mengerti tentang apa yang kita akan komunikasikan. Ya. Melafalkan dengan jelas apa yang kita komunikasikan, intonasi suara, tinggi, rendah, berat, kecilnya suara harus disesuaikan dengan situasi. Cepat, lambatnya komunikasi juga harus disesuaikan. Bila perlu, gunakan bahasa non-verbal berjelas maksud kita. Gunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh komunikan. Kalau bahasanya terlalu tinggi, terlalu tinggi, terus komunikannya adalah orang yang pendidikan rendah, informasi juga tidak akan tersampaikan. Selanjutnya,
Komunikasi produktif, bahwa komunikasi antara lain bertujuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Jadi tujuan daripada komunikasi produktif adalah perilaku seseorang itu bisa berubah dengan apa yang kita informasikan. Yang tujuan kita. Seperti juga maka komunikasi kita bisa dianggap produktif bila dampak yang ditemukan proses komunikasi itu adalah sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita berkomunikasi dengan anak kita di mana kita ingin anak itu belajar, maka setelah kita berkomunikasi apakah anak tersebut melakukan tindakan belajar atau tidak. Dan anak tersebut belajar maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang kita lakukan adalah produktif. Itu yang dinamakan dengan komunikasi produktif. Apa yang kita komunikasikan, apa yang kita informasikan kepada komunikan, kalau itu bisa ditindaklanjuti berarti itu termasuk komunikasi produktif. Sedangkan teknik komunikasi produktif adalah teknik komunikasi produktif pada prinsipnya harus memperhatikan siapa yang kita komunikannya siapa aja, apa yang harus kita katakan, memakai media apa, tujuan kepada siapa, with what effect dengan dampak apa, itu harus kita perhatikan dari sini. Ini menurut Harold Lewis 1948. Cara komunikatif proaktif, informatif, pembukaan kita susun. Jadi sebelum kita komunikasikan kita susun dari pembukaan, fakta dan akibat, tujuan dan seterusnya itu kita harus persiapkan lebih dulu. Diaga komunikasi efektif, kalau pengen efektif dalam komunikasi itu harus kita perhatikan apa Anda memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin penting atau menarik bagi orang lain. Kita harus putuskan penting apa tidak kalau kita komunikasikan hal tersebut. Pertimbangan ya, kalau memang tidak komunikasi kita putuskan, tidak usah dilanjut untuk informasi tersebut. Komunikasinya tidak kita lanjutkan. Tapi kalau itu adalah pertimbangan itu penting, kita putuskan kepada siapa, bagaimana caranya. Itu agar bisa tersampaikan dengan baik. Kita putuskan. Kemudian bagaimana cara bicara? Nah, yang baik itu adalah nada suara menunjukkan tipe apa Anda. Nada suara mengekspresikan suasana hati dan emosi Anda. Ketika kita memberikan informasi ternyata dengan nada yang tinggi, oh berarti mungkin dalam keadaan dia emosi. Ya. Kalau dia tenang dan santai, itu mungkin dalam keadaan tidak ada perkara dalam dirinya. Jadi itu mengekspresikan bagaimana cara dia bicara. Kalau ya seperti yang saya katakan tadi, kalau nada bicaranya itu tinggi, tidak santai, itu berarti termasuk mungkin dalam dirinya itu ada suasana hati yang atau mungkin lagi ada masalah dalam dirinya. Itu bisa mempengaruhi daripada komunikasi. Kemukakan suara terbaik Anda, harus ada tempo. Kalau ingin mengemukakan suara terbaik adalah yang perlu diperhatikan adalah harus ada tempo dalam bicara. Karena temponya jedanya. Tidak harus sehingga komunikan tidak menerima apa yang kita sampaikan. Harus ada intonasi dalam bicara seperti yang saya katakan tadi. Harus jelas vokal Anda, harus ada penjiwaan dalam bicara. Jadi harus ada, itu perlu diperhatikan agar komunikan itu bisa menerima informasi yang kita sampaikan. Harus ada tempo. Bukan seperti itu. Akhirnya tidak diterima oleh komunikan. Kemudian selanjutnya, ya untuk mendengarkan ini bagi komunikan itu perlu diperhatikan yaitu kembangkan kesabaran. Harus sabar. Apa yang disampaikan oleh informasi itu harus kita terima dengan sabar. Kita dengarkan dengan sabar. Jangan terus waktu kita berbicara, waktu komunikator itu berbicara terus kalian bermain sendiri dengan HP dan lain sebagainya. Itu harus kita butuh sabar dalam mendengarkan sebuah komunikasi. Berikan perhatian kepada orang yang sedang berbicara. Itu penting. Terus mendengarkan agar Anda memahami apa yang sesungguhnya dikatakan orang lain. Dengarkan, jangan menentang. Amati bahasa tubuh sesuai tempo dan nada dalam merespon lawan bicara. Tetap lawan bicara Anda, sekali-kali anggukan kepala Anda setuju. Jadi, walaupun dalam dirinya tidak paham, tapi enggak-enggaknya itu akan memacu semangat lawan kita bicara. Ya, berarti yang kita audien yang kita sampaikan itu adalah informasi memang diterima oleh audien atau komunikan. Kali-kali ini majukan kepala dan badan Anda sedikit ke depan sebagai tanda Anda tertarik. Bahkan senyum yang simetris, jangan pada waktu lawan bicara kita itu memberikan komunikasi kalian cemberut aja, itu akan berdampak pada komunikator. Jadi penyampai informasi itu akan ini kok tidak suka dengan apa yang saya bicarakan. Seperti itu mungkin respon daripada komunikator atau orang yang bicara.
Kemudian selanjutnya, eh, hal yang perlu diperhatikan selama melakukan pelajaran yaitu kontak matanya, ya. Gaya tubuhnya bergerak, tekanan suaranya gimana, emosi apa tidak. Oh, kalau mau gebu-gebu itu berarti emosi, ya, dan lain sebagainya. Ya. Terus kemudian jalin komunikasi yang efektif, caranya tatap matanya, gunakan dialog yang baik, cerita dan permasalahan, berikan alasan ketika emosi, manajemen marah. Kendalikan ketika kita komunikasi itu, kendalikan kalau kita dalam keadaan marah, tolong kita profesional. Kendalikan dulu agar apa yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh audien atau pembicara. Itu aja materi yang perlu saya sampaikan uh, pada siang hari ini terkait dengan komunikasi, pembelajaran komunikasi. Kurang lebihnya saya maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.